Desa yang identik dengan banyak pohon cemara yang indah, dan nama desanya juga diambil dari nama pohon cemara, yaitu Desa Ajobaki, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi tadi kita dari kantor desa, sekarang kita bersama-sama dengan teman-teman aparat desa Ajobaki. Ini kita posisi pas di salah satu tempat wisata dekat Bukit Tomenas. Kalau teman-teman pernah datang ke sini, kebetulan lokasi titik sumber mata air yang pertama yang akan kita survei rencananya menggunakan sistem gravitasi. Lokasinya berada di sini. Keren kan? Sangat mengapresiasi antusiasme dari pemerintah desa Ajobaki, karena di sini semua aparat desa mengikuti kegiatan survei kita pada hari ini. Mantap kakak. Bapak ini di sumber air ini pernah disurvei kah dari tim lain mungkin, atau pernah ditarik untuk pakai? Belum pernah ya? Oke. Oh, di pembak yang ini ya? Ini berarti dekat sih. Mata air, sumber mata air ini Nubuin. Ini kebetulan lokasinya ada di sini. Ini. Jadi areal seputaran ini merupakan bekas persawahan, sehingga ada sumber air yang muncul seperti ini. Jadi bak yang ini merupakan bekas dari program Pamsimas. Pamsimas bangun itu tahun berapa itu kakak? 2021. Yang mau ambil tuh yang di sana ya. Oh, yang di sini. 2021 waktu itu dia berfungsi berapa lama ya kakak? Dia masih berfungsi sampai sekarang. Sekarang masih berfungsi. Dia layani berapa dusun? 1-2 dusun, tapi tidak semua. Oke. Lokasi titik sumber mata air yang pertama ini letaknya di sekitaran area persawahan, dan ini merupakan titik sumber mata air pertama yang kita survei pada hari ini. Saat ini masih berfungsi dari program sebelumnya, yaitu program Pamsimas yang melayani 2 RT saja di Dusun 3 dan juga Dusun 4. Jadi tadi kita sudah selesai cek sumber mata air yang pertama yang di bagian ketinggian. Kita dapatkan informasi lagi bahwa ada satu titik mata air lagi, lokasinya jauh lebih tinggi. Nah, ini kita akan cek apakah sumber mata air yang kedua ini bisa kita gabungkan untuk kita alirkan semuanya dan bisa melayani warga desa yang masih kesulitan akses air. Jadi ini ada 2 program yang masih berjalan tetapi tidak begitu maksimal. Alasannya yang pertama karena debitnya berkurang pada saat musim-musim kemarau seperti ini. Yang pertama itu dari program Pamsimas. Jadi program Pamsimas mata air yang barusan kita cek itu hanya melayani sebagian dari warga Dusun 4. Sedangkan titik yang akan kita cek ini untuk saat ini hanya melayani sekitar 2 RT saja dari Dusun 4 dan juga Dusun 3. Nah, sedangkan dari gambaran ini kita tahu bahwa warga desa yang kesulitan air bersih itu kebanyakan ada di Dusun 1 dan Dusun 2 dan juga sebagian dari Dusun 3. Nah, untuk perencanaannya sebenarnya dari program yang saat ini sudah berjalan di desa namun tidak maksimal, kemungkinan hanya membutuhkan rehabilitasi dari sistem perpipaan yang sudah berjalan. Lalu yang berikut perluasan jaringan distribusi air untuk dapat menjangkau warga RT di Dusun
4 dan juga dusun 3 sebagian yang masih belum mendapatkan akses air bersih yang cukup. Rombong putih. Mantap. Lokasi dari titik sumber mata air yang kedua ini tidak terlalu jauh dari titik sumber mata air yang pertama, sekitar 200-an meter. Nah, ini kita sudah berada di titik sumber mata air yang kedua. Mas Pati tanda nekat pakai ini. Udah sumber yang di dalam situ. Ini saudara dalam kak. Oke. Dia hanya ini. Iya. Sumber bawah. Ya, bukan foto lagi. Wih. Ini papa dulu ini. Yang dulu ini baru bawah dong ini dong bikin sahur ini. Kontan. Oke. Hanya mungkin sampai saat ini Bab ke lengma bidang bab ke Yusuf Tanisir yang bikin saud. ini sapi dong di sini. Manusia, ternak, ini sumber. Ini menjawab sumber. ya sekitar 3 dusun. Ini air begini. Menjawab sekitar 3 dusun. Oke. Kualitas Jadi sumbernya ada di sana, ada di sana juga. Terus dia mengalir turun ke sini, masuk ke dalam pipa. Pipanya ada di sini. Pipanya ini masuk ke dalam bak yang warna hijau. Ini dari Yayasan Alfa Omega ya, Bapak. Sejak tahun 80-an. Ya, 87 88. Dan saat ini masih berfungsi hingga sekarang. hanya pipa yang sudah termakan usia dan anak-anak. Oh, Iya, itu pipa di situ. perlu rehabilitasi ya. Sumber utama di sini. Sumber utama di situ. Coba saya ke situ, Bapak. Mari. Mari pakai ini. Oke. Dari sana Ini ada 3, ini satu di sini. Oke, ini sumber air yang pertama. Yang kedua ini. Yang kedua yang mana, Bapak? Ini ada di sini. Yang kedua ada di sini. Oke, berarti ini kalau memang besok-besok jadi harus ini ya di sering-sering dibersihkan. Kemudian mungkin kita tanam tambah pohon apa begitu. Jadi Oke, saya akan coba mengambil titik koordinat. Ini akurasinya masih 9, kita tunggu sampai akurasinya 3 meter, lalu kita ambil titik koordinat. Ini sekitaran. Tempat yang artinya hanya sapi yang injak, tapi dia masih bertahan sampai sekarang. Malah itu membantu banyak masyarakat yang minum air. Jadi bekas kaki sapi ini yang tampung ini air. Oh, oke. Jadi sekarang nih baru ada penghijauan begini, jadi orang bikin kebun gitu. ya orang bikin Kita kebun. penghijau ini depan fasilitas kan soal kelima. Dulu kan orang sekarang baru bikin kebun toh. Tadi kita baru saja cek sumber air yang kedua. Kebetulan lokasinya berdekatan dengan sumber air pertama yang tadi kita cek itu. Jadi ini merupakan bak reservoirnya, reservoir untuk penampung sementara sebelum dialirkan turun ke pemukiman warga. Jadi sumber air yang tadi barusan kita cek itu cukup potensial sehingga dapat kita gravitasi turun ke rumah-rumah warga. Nah, mungkin kebutuhannya itu adalah rehabilitasi pipa dari sumber air turun ke rumah-rumah warga. Terus yang berikut, sekitaran areal sumber air itu harus dibersihkan, lalu harus digaruk sehingga tidak tertutup celah mata airnya oleh lumpur. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke
bak reservoir, lalu kita akan cek lagi titik sumber air yang kedua. Jadi itu kita akan gunakan sebagai opsi. Jadi di sini ada dua opsi sumber air yang akan kita survei. Sumber air yang ada di atas ketinggian gravitasi ini baru saja selesai kita survei, dan sekarang kita akan kembali untuk mengecek sumber air yang kedua, di mana sumber air yang kedua ini lokasinya berada di bawah pemukiman, sehingga dia akan menggunakan metode yang berbeda, yaitu menggunakan sistem pompa. Ini kita sedang mengamati titik bak reservoir existing yang dulu pernah digunakan dari program sebelumnya. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju ke titik sumber mata air yang berikut yang akan kita survei. Oke, Bab BPD ini sangat semangat sekali untuk survei titik sumber air yang kedua. Ini lokasinya agak terjal. Ini sumur kah, Bapak? Sekarang warga masih ambil air di sini kah? Wah, ini sumur. Sering warga datang ambil air di sini kalau saat musim kemarau. Ini sumur juga. Ini digali warga sendiri swadaya kah, atau ada bantuan dari mana ini? Dari CBO. CBO. Kehutanan nih? Bukan. Kalau ini CBO punya, yang mengajak masyarakat. Oke. Menyiapkan bedengan, bibitan, dikawal sampai penanaman. Yang sekarang itu hasilnya yang atas hutan di sana. Oke, wih, keren ya. Mantap Bapak. Jadi ini sekarang kita lagi trekking turun ke lokasi bak pompa yang dulunya dibangun menggunakan pompa hidran. Nah, kita akan coba cek di punya sumber airnya, terus titik bak pompa. Ini adalah lokasi trek kita untuk turun ke bak pompa. Jadi ini kita sudah tiba di sumber air yang kedua yang menggunakan sistem pompa. Dia nama sumber mata airnya apa ya Bapak? Nono Fai. Jadi ini merupakan mata air Nono Fai. Kondisinya seperti ini pada saat musim kemarau. Dia tidak pernah kering ya Bapak. Dan dia punya sumber ada di sini. Dan pernah dibangun menggunakan pompa hidran. Itu baknya ada di sana, dan saat ini airnya masih masuk ke dalam bak. Kita akan cek lebih dekat, dan ini masih terkuras. Meskipun terkuras sumber airnya, namun kondisinya tetap seperti ini. Sekarang kita menuju ke titik rencana penempatan bak pompa dan juga penempatan panel surya, karena kita akan menggunakan pompa tenaga surya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah cek sumber mata air yang kedua yang menggunakan pompa. Tadi kita lihat bahwa di sekitaran situ tidak ada lahan untuk kita pasang dia punya panel surya karena tertutup oleh pepohonan yang sangat lebat. Sehingga kita ambil keputusan bahwa nanti dari bak yang tadi sudah kita cek dekat dengan sumber mata airnya akan kita gravitasi dari atas turun hingga sampai di sini. Jadi seputaran ini akan kita buatkan satu bak pompa. Kita isi pompanya di sini, barulah nanti kita pasang panel suryanya, nanti kita letakkan sekitaran area sini. Di sini merupakan lahan terbuka dan juga lahan milik gereja. Jadi secara izin juga sudah terakomodir di situ. Oke teman-teman, kita sudah selesai cek kedua sumber mata air ini. Selanjutnya kita akan naik ke atas.